Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang analisis piutang dan utang Unilever Indonesia. Eh, Sebelumnya, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewi Novianti Putri, lalu ada Nepatri Lestari, Denis Ramadia, dan juga Arif Apriansyah. Perkenalkan nama saya Arif, Arif Apriansyah. Di sini saya akan membawakan materi piutang usaha. Nah, piutang usaha atau account receivable adalah tagihan kepada pelanggan yang timbul dari penjualan barang dagangan secara kredit. Pemanfaatan piutang dagang untuk memperoleh dana jangka pendek dapat dilakukan dengan meminjamkan atau pledging piutang tersebut terhadap kreditur. Saya Nova akan menjelaskan kebijakan piutang Unilever 1. Pada saat pengakuan awal piutang usaha diukur pada harga transaksinya dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif apabila dampak pendiskontoan signifikan dikurangi dengan provisi atas penurunan nilai. Nah, jadi pendiskontoan di sini adalah meminjam uang ke bank dengan menggunakan wesel sebagai jaminan. Nah, bank akan memberikan pinjaman tetapi dikurangi dengan harga yang diperhitungkan dengan selama jangka waktu diskonta. Bunga yang diperhitungkan ini disebut juga diskonto. Nah, selanjutnya, kebijakan Unilever 2, piutang usaha dihentikan pengakuannya ketika hak kontraktual perseroan atas arus kas yang berasal dari piutang usaha tersebut kadaluarsa, yaitu ketika aset ditransfer dan ketika seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan telah dialihkan kepada pihak lain. Nah, jadi artinya piutang dihentikan saat piutang tersebut sudah dibayar oleh pihak yang bersangkutan. Oke, langsung masuk ke analisis piutang usahanya. Yang pertama kita menggunakan tiga metode analisis. Yang pertama ada analisis identifikasi, yang kedua ada analisis common size, yang ketiga adalah analisis indeks. Nah, untuk analisis identifikasi sendiri ada 4 tahap. Yang pertama adalah receivable turnover atau perputaran piutang. Yang kedua ada average collection period (ACP). Yang ketiga ada delinquency ratio, rasio tunggakan, dan yang terakhir ada billing ratio atau rasio penagihan. Oke, langsung masuk ke uh, yang pertama, receivable turnover. Untuk menghitung perputaran piutang kita mempunyai rumus. Untuk rumusnya sendiri, yaitu total pendapatan usaha yang ini dibagi dengan rata-rata piutang usaha. Di sini kita menganalisis 2 tahun, yaitu tahun 2021 dan juga tahun 2022. Untuk tahun 2021, rumusnya total pendapatan usaha adalah 39.545.959 dibagi 4.516.555. Hasilnya adalah 8,76 kali. Untuk tahun 2022, total pendapatan usaha diketahui dari laporan 41.218.881 dibagi 3.924.499, hasilnya adalah 10,50 kali. Nah, artinya pada perputaran piutang ini relatif tinggi dan dapat dikatakan perputaran piutang cukup baik bagi perusahaan. Lanjut ke analisis kedua adalah average collection period. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir terjadi peningkatan average collection period PT Unilever Indonesia di mana tahun 2018 ini ada di angka 87,69, lalu meningkat pada tahun 2019 jadi 91,66 dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 94,4. Lalu karena kita menganalisis 2 tahun yaitu 2021 dan juga 2022, kita mempunyai rumus yaitu 360 dibagi RTO. RTO di sini adalah receivable collection turnover yang ini. Sudah diketahui tahun 2021 8,76 dan tahun 2022 10,50. Lalu kita tinggal masukin aja 8,76 10,50. Jadi kita mendapatkan hasil pada tahun 2021 42 hari dan pada tahun 2022-nya mendapatkan hasil 34 hari dari pembagian tersebut. Saya, Denis Ramadia, akan menjelaskan mengenai delinquency rasio atau rasio tunggakan. Rumus rasio tunggakan yaitu jumlah piutang tertunggak dibagi total piutang dikali 100%. Tahun 2021 rasio tunggakannya yaitu sebesar
17.416. Hasil ini diambil dari eh, setelah jatuh tempo lebih dari 30 hari dibagi total piutang sebesar 4.571.352 rupiah dikali 100% maka hasilnya 0,38%. Untuk rasio tunggakan pada tahun 2022 yaitu 4.943 diambil dari telah jatuh tempo lebih dari 30 hari dibagi total piutang yaitu 4.699.974 rupiah dikali 100% maka hasilnya 0,11%. Yang keempat ada billing rasio atau rasio tertagih. Rumus rasio tertagih yaitu jumlah piutang tertagih dibagi total piutang dikali 100%. Untuk rasio tertagih pada tahun 2021 yaitu 4.553.936 rupiah diambil dari belum jatuh tempo yang ini. Dibagi total piutang dan dikali 100% maka hasilnya 99,61%. Untuk rasio tertagih pada tahun 2022 yaitu 4.695,4.695,31 rupiah dibagi total piutang 4.699.974 rupiah dikali 100%. Maka hasilnya 99,89%. Hasil perhitungan rasio ini menunjukkan bahwa rasio tunggakan tahun 2021 sebesar 0,38% dan pada tahun 2022 sebesar 0,11%. Hal ini dapat merugikan perusahaan karena dana yang harusnya kembali menjadi kas tetap bertahan dalam piutang. Hasil perhitungan rasio tertagih pada tahun 2021 sebesar 99,62% dan tahun 2022 sebesar 99,89%. Artinya sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa piutang tertagih pada saat itu sangat besar dan meningkatnya pengumpulan piutang. Nah, selanjutnya ada analisis common size piutang atau piutang usaha. Nah, di sini ada piutang usaha pihak ketiga. Nah, di 2022 berjumlah 3.718.281 dibagi dibagi 3 juta dibagi dengan itu sendiri 3.718.281 terus dikali 100%. Nah, yang jumlahnya 100%. Nah, di 31 Desember 2021 juga ada 4.328.859 dibagi sama juga dibagi dengan itu sendiri dan dikali 100% dan jumlahnya 100%. Nah, selanjutnya penurunan nilai di 211,209 dibagi 3.718.281 yang hasilnya min 5,68%. Selanjutnya ada penurunan nilai di 31 Desember 2021 berjumlah 192,169. Nah, dibagi 4.328,859 yang hasilnya min 4,44%. Maka setiap akun dibagi nilai pihak ketiga pada tahun 2022. Nah, dibagi 3.718.281. Sedangkan tahun 2021 dibagi 4.328,859. Nah, dikalikan 100%. Jadi, berdasarkan hasil analisis common size total piutang usaha Unilever Indonesia Tbk proporsi untuk tahun 2021 sebesar 104,34% atau 4.516,555 mengalami penurunan sekitar 592,56 pada 2022. Tetapi dari analisis common size mengalami peningkatan menjadi 105,55%. Oke. Obat yang terutang pada pelanggan disajikan sebagai pengurang
piutang usaha jika terdapat hak legal dan intensi untuk menyelesaikannya secara neto. Piutang usaha pihak ketiga dalam mata uang rupiah terdiri atas piutang usaha dari pelanggan di wilayah Indonesia. Berikut pihak berelasi dan pelanggan dari pelanggan di wilayah Indonesia dan valuta asing. Di sini ada pihak berelasinya, PT Unit total jumlah dari 2022 sebesar 18,323. 2021 sebesar 6.603. Common size dari 2022 itu 0,49% dan common size pada 2021 0,15%. Nah, pihak berelasi valuta asing ada di sini Unilever Asia Private Limited, terus sampai ininya sampai Unilever Taiwan Ltd. Total 2022 sebesar 3.397,249. Pada 2021-nya totalnya 368,533. Terus common size 2022-nya sebesar 10,70%. Common size 2021-nya sebesar 8,51%. Oke, lanjut di piutang usaha lanjutan. Di sini yang dipindahkan 300 pada tahun 2022 397.849 dan 2021 368.533 dari yang sebelumnya yang dipindahkan ya, dari yang di sini. Oke, langsung saja untuk jumlahnya sendiri. Untuk jumlahnya sendiri kita piutang usaha lanjutannya senilai 417.000 dari total yang ini Unilever dan yang lain-lain. Untuk tahun 2021 totalnya adalah 379.865. Untuk common size-nya sendiri seperti yang sudah dijelaskan oleh Nova yang tadi untuk rumusnya. Lalu kita berfokus pada analisis umur piutang usaha. Yang pertama ada piutang lancar. Nah, pada tanggal 31 Desember 2022, piutang usaha belum jatuh tempo atau yang masuk lancar ini diprovisikan sebesar 5.220 dan pada tahun 2021 sebesar 3.139.000. Jadi dari total 3.598 ini kita provisikan menjadi 5.220 dan pada 2021 3.986 ini diprovisikan menjadi 3.139. Nah, lalu yang kedua ada umur piutang yang lewat dari 1 sampai 30 hari. Untuk total 2022 adalah 86.170 diprovisikan sebesar 102 dan untuk pada 2021-nya untuk umur yang lewat jatuh tempo 30 tahun adalah 241.000 diprovisikan sebesar 8.774. Lalu yang ketiga ada umur yang lewat jatuh tempo lebih dari 30 hari. Nih, untuk angkanya 2021 451.327, untuk 2021 481.128. Nah, diprovisikan pada tahun 2022 sebesar 205.000 yang ini dan pada tahun 2021 sebesar 180.000. Lalu untuk provisi-provisi di sini nanti akan menjadi saldo awal pada tahun 2022. Nah, kalian 192.169 ini dari 3.139 ditambah 8.774 ditambah juga 180.256. Nah, jadi provisi yang tahun 2021 akan menjadi saldo awal pada tahun 2022. Nah, berarti yang 154 ini dari provisi yang tahun 2020 yang menjadi saldo awal pada tahun 2021 ini. Nah, untuk saldo akhirnya kita memiliki 211.209 dan pada tahun 2021 kita memiliki saldo akhirnya 192.169. Bisa di analisis common size 2022 negatif 5,68%, untuk 2021-nya negatif 4,44%. Transaksi dengan pihak berelasi lanjutan atau piutang lain-lain dari pihak berelasi yang pada tahun 2022 PT Unilever Indonesia sebesar 26.620, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 22.852 rupiah. Untuk PT Unilever Oleochemical Indonesia
pada tahun 2022-nya tidak ada, dan pada tahun 2021-nya sebesar 7.692. Maka jumlah pada tahun 2022 yaitu 26.620 dan pada tahun 2021 jumlahnya yaitu 30.544. Untuk pihak berelasi mata uang asing, jumlahnya pada tahun 2022 yaitu 47.626, sedangkan pada tahun 2021 jumlahnya yaitu 38.101. Untuk total piutang pihak berelasi Unilever, proporsi untuk tahun 2021 sebesar 1,59% atau sebesar Rp68.645 dari total tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi Rp74.246 pada tahun 2022 sebesar 2%. Nah, ketiga ada analisis indeks piutang usaha. Nah, di sini kan ada pada tahun 2022 berjumlah utangnya 3.718. Nah, kita untuk menghasilkan indeks 2022 kita melakukan penjumlahan 3.718 dikali 100% dibagi 4.328. Totalnya ada 85,90%. Nah, untuk melakukan penjumlahan indeks 2021 kita melakukan penjumlahan lagi yaitu dengan cara 4.328 dikali 100% dibagi 3.718, totalnya ada 116,42%. Nah, kan berdasarkan hasil analisis indeks total piutang usaha Unilever, proporsi untuk tahun 2021 sebesar 115 atau sebesar 4.516, mengalami penurunan sekitar 592 pada tahun 2022 menjadi 86. Berarti di sini mengalami penurunan dalam jangka waktu itu. Selanjutnya di sini kita lihat ada pihak berelasi atau valuta asing. Nah, di sini kita lihat ya akun-akunnya tuh, yang sudah dijelaskan oleh Arif barusan, indeks 2022 dan 2021. Kita lanjut aja ke jumlahnya. Di 2022 berjumlah 417,427, di 2021 379.865, dan indeks 2022 sekitar 109,89%, dan di 2021 91,00%. Selanjutnya ada analisis umur piutang usaha adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada lancar, ada lewat jatuh tempo 30 hari, lewat jatuh tempo lebih dari 30 hari. Nah, di sini lihat ya ada angka-angkanya, langsung aja ke jumlah. Jumlah di 2022 berjumlah 4.135.708 dan di 2021 4.708,724. Pada tanggal 31 Desember 2022 dari jumlah provisi atas kerugian penurunan nilai piutang usaha sebesar 211,209 2022 dan di 2021 192,169 rupiah. Sebagian porsi berasal dari piutang usaha yang memenuhi definisi aset keuangan dengan resiko kredit memburuk sebesar 167,921 di 2022. Dan di 2021 berjumlah 90.947 telah diprovisikan untuk kerugian penurunannya sebesar 167,921 di 2022 dan di 2021 90,947. Selanjutnya di sini ada transaksi dengan pihak berelasi. Langsung saja ke jumlah. Untuk jumlah tahun 2021 sebesar 92,46% atau sekitar 68.645. Nah, untuk tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 74.000 nih. Dari 68.000 jadi 74.246 sebesar 108,16% dari analisis indeks. Artinya, baik menggunakan analisis common size ataupun indeks, untuk piutang
untuk piutang Unilever ini mengalami penaikan pada tahun 2022 dari tahun sebelumnya, dari tahun 2021. Di sini kami menggunakan dua cara untuk menganalisis utang usaha. Yang pertama yaitu common size dan yang kedua indeks. Untuk common size di sini dari pihak berelasi rupiah dari yang tahun 2022 635.017 dibagi 635.017 dikali 100%, maka hasilnya 100%. Langsung saja ke jumlah yang pihak berelasi mata uang asing. Hasilnya yaitu 850.657 dibagi dengan 635.017, maka hasilnya 113,96%. Untuk tahun 2021, 786.534.000 rupiah dibagi 618.83.000 rupiah, maka hasilnya 127,25%. Selanjutnya di sini ada utang usaha Unilever dari pinjaman bank. Ada pihak ketiga, PT Bank HSBC Indonesia pada tahun 2022 yang ini. 2022 ini 2021. Nah, di sini kita mendapatkan poin pinjaman dari PT Bank BNP Paribas Indonesia dan BNPSA Paris disetujui dengan memiliki batas fasilitas agregat senilai 1 juta dengan syarat bahwa besaran nilai yang diberikan oleh PT Bank BNP Paribas tidak boleh melebihi 700.000. Berarti memiliki batas 1 juta nih. Untuk PT Bank HSB ini karena memiliki tidak boleh melebihi batas 700, maka pada saat tanggal 16 sampai 14 Februari ini hanya meminjam 600.000 dan ditambah pada tanggal 31 Januarinya meminjam lagi 400.000, sudah sesuai batas 1 juta. Nah, akhirnya total untuk jumlah pinjaman bank dari pihak ketiga ini untuk tahun 2022 ada 600.000 dan pada tahun 2021 senilai 1.850.000. Ini dari laporannya ya, seperti ini untuk tanggal-tanggal peminjaman modal. Lalu untuk analisis compensation sendiri sudah dijelaskan oleh Denny, sehingga pada jumlahnya kita memiliki pada tahun jumlah utangnya pada tahun 2022 senilai 30,23% dan pada tahun 2021 33,54%. Ada utang usaha atau lanjutan, terus ada utang lain-lainnya. Instrumen keuangan pertama perseroan terdiri dari kas dan setara kas. Piutang usaha, terus piutang lain-lain, pinjaman bank, utang usaha aktual, utang lain-lain, dan liabilitas sewa. Aset dan liabilitas keuangan perseroan diharapkan terrealisasi atau terselesaikan dalam waktu dekat. Oleh karena itu, nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan tersebut akan mendekati nilai wajarnya. Selanjutnya ada indeks. Nah, di sini di 2022 ada perusahaan Unilever IP Holden BV berjumlah 635,017. Di 2021 berjumlah 618,83. Nah, indeks 2022 sekitar dari 2022 itu berjumlah 635,017 dikali 100% dan dibagi dengan 2021 berjumlah 618,83 dan hasilnya di indeks 2022 berjumlah 102,74%. Nah, ingin mengetahui di indeks 2022 juga seperti yang barusan saya jelasin, ada di 618,83 dikali 100% dan dibagi dengan 2022 berjumlah 635,017 dan hasilnya 97,33%. Nah, di sini kita lihat ada akun-akun untuk pihak berelasi atau mata uang asing. Nah, yang jumlahnya di 2022 sekitar 850,657 dan di 2021
786,535 dan indeks 2022 berjumlah 108,15%. Selanjutnya di indeks 2021 92,46%. Nah, di sini juga pinjaman bank lanjutan. Pinjaman merupakan fasilitas pinjaman tanpa jaminan yang digunakan untuk keperluan modal kerja yang terdiri dari bisa dilihat sama seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, langsung aja ke jumlah di 2022 berjumlah 191.959 dan di 2021 270.280.282. Nah, di indeks 2022 berjumlah 92,61% dan di 2021 107,98%. Selanjutnya ada utang usaha lanjutan dan utang usaha lain-lain. Untuk total utang pada tahun 2022 yaitu Rp13.053.551 dan pada tahun 2021 sebesar Rp14.190.440 dan total indeks pada tahun 2022 yaitu 91,99% dan pada tahun 2021 sebesar 108,71%. Total utang Unilever proporsi untuk tahun 2021 lebih besar dibanding 2022. Artinya, ketika perusahaan memiliki utang yang rendah, maka perusahaan cenderung melaporkan laba yang berkualitas karena biaya yang dikeluarkan relatif rendah dibandingkan utang yang tinggi. Langsung, ini yang poin terakhir, suatu aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kedua kondisi tersebut dan tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Nah, di sini ada dua. Yang pertama ada dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset dan keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual. Yang kedua ada persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Cukup sekian untuk materi presentasi tentang analisa piutang dan utang perusahaan Unilever dari kelompok 1. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.